Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita punya kesempatan lagi untuk berkumpul. Kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan masuk di sesi yang kedua dari doktrin Roh Kudus. Dan malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Rilatupa. Kiranya Tuhan memimpin kita dan kita bisa belajar dengan baik dan kita bisa menyerap apa yang Tuhan mau ajarkan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, maka budi supaya kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa mengerti apa yang mau kami bahas, kami pelajari malam hari ini Tuhan. Engkau mengurapi Pak James yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Pak James untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak James. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan memasuki kelas pendalaman Alkitab tentang Roh Kudus di seri yang kedua. Malam hari ini kita akan belajar ya. Ada 6 bagian yang akan disampaikan, yaitu pengertian baptisan. Kemudian baptisan Roh Kudus. Ketiga, menunjuk proses ya daripada baptisan itu sendiri. Tanda awal baptisan Roh Kudus. Kemudian bagian kelima, baptisan roh dan fungsi pendampingnya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah fungsi awal Roh Kudus. Jadi sepertinya terbalik ini. Harusnya awal diketik di atas, tapi belajarnya ini kita mulai dari pengertian baptisan dulu. Ya, pengertian baptisan. Sebenarnya baptisan bukanlah upacara agama Kristen. Ya, jadi bisa kita berpikir berarti baptisan bisa saja dengan cara-cara yang lain ya. Baptisan merupakan tradisi Yahudi. Jadi sekali lagi baptisan merupakan tradisi Yahudi. Suatu upacara yang diadakan bagi orang-orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Nah, jadi yang mau masuk agama Yahudi. Mereka harus disunat dan juga dibaptis serta memberi korban bagi Yahweh, yaitu Bapa Surgawi ya. Baptisan tersebut dikenal sebagai baptisan proselit. Nah, ini untuk orang Yahudi pada saat itu. Jadi awalnya ini seperti tradisi ya gitu. Kata proselit ini menunjuk orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi atau yang juga dikenal sebagai agama Musa. Kemudian pada prinsipnya baptisan menunjuk pada kehidupan seseorang yang berkomitmen memasuki sebuah cara atau gaya hidup yang baru. Nah, ini dia. Dipertebal di sini, memasuki gaya hidup yang baru. Sejak seseorang dibaptis, dia harus bersedia meninggalkan cara atau gaya hidupnya yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Adapun baptisan Yohanes merupakan penegasan. Nah, jadi
ada baptisan Yohanes di sini yang disinggung, merupakan penegasan bahwa mereka yang memberi diri dibaptis harus memiliki buah-buah pertobatan yang benar. Baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya pada mulanya adalah kelanjutan dari baptisan Yohanes Pembaptis. Pada prinsipnya, baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya adalah baptisan pertobatan yang sama dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Pengertian baptisan sini Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi hanya murid-muridnya. Yohanes 4 ayat 2. Setelah Yesus mati kemudian bangkit, perintah baptisan baru dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus setelah Yesus bangkit. Atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh gereja. Baptisan dalam kekristenan adalah lambang kematian. Ya. Seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang sama dengan anak-anak dunia dan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Tentu saja sejajar dengan makna baptisan tadi, bahwa baptisan membawa seseorang kepada suasana atau cara dan gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Baptisan Roh Kudus lebih berarti atau lebih mulia dari baptisan yang ada sebelumnya. Dengan baptisan Roh Kudus, umat pilihan Allah memasuki dekade baru dalam kehidupan yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelum Tuhan Yesus Allah diam dalam kehidupan orang percaya. Baptisan Roh Kudus seperti Yesus artinya mengenakan karakter Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam diri kita. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di bumi dengan tubuh daging 2000 tahun yang lalu dapat diperagakan secara utuh sekarang ini. Secara utuh artinya nafas atau jiwa dari kehidupan Tuhan Yesus menjadi nafas atau jiwa kehidupan kita. Kesediaan kita mengenakan kehidupan Yesus inilah proses baptisan Roh Kudus. Jadi sekali lagi kesediaan kita mengenakan kehidupan Yesus inilah proses baptisan Roh Kudus. Ya. Hal ini bisa terjadi atau berlangsung kalau seseorang mengalami pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus artinya orang percaya ditenggelamkan oleh atau di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerjanya mulai dari pikiran, ya. Dari penyampaian ini pembaharuan pikiran, baru nanti ada kenyataan. Jika proses perubahan berlangsung dengan baik, maka karakter seseorang mengalami perubahan yang sangat nyata. Gaya hidupnya menjadi sangat berbeda dengan manusia di sekitarnya. Ia dapat menghadirkan pribadi Yesus yang pernah hadir di Palestina 2000 tahun yang lalu. Orang percaya seperti ini pasti memiliki keunggulan hidup, terutama dalam moralnya dan bidang hidup yang digelutinya. Tidak ada cara lain untuk dapat menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula, selain mengenakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Untuk ini seorang harus berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti menyediakan diri dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya dalam seluruh bagian hidup kita, dari pikiran, ya betul, perasaan, kehendak, dan seluruh panca indera, serta tubuh daging atau fisik kita. Nah, otomatis ya, pikiran, perasaan, kehendak ikuti Tuhan sehingga
ya tubuh ini, daging ini juga ikut ya. Tubuh seseorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi milik Tuhan harus menjadi alat peraga Tuhan, guna menampilkan diri Tuhan. Hal ini akan membuat seseorang bukan hanya mirip dengan Yesus, tetapi dapat memperagakan kehidupan Yesus yang pernah dijalani di bumi Palestina 2000 tahun yang lalu. Hal ini menempatkan seorang tidak berhak memikirkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk dipikirkan. Ya harus memikirkan apa yang Tuhan juga pikirkan. Jadi ini pikiran ini ditegaskan ulang-ulang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inti baptisan Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah Bapa. Rencana Allah Bapa adalah membinasakan pekerjaan iblis dengan mengubah manusia menjadi sempurna seperti diri Allah Bapa, yang mana telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, apabila terjadi perubahan dalam diri kita sesuai dengan pikiran perasaan Kristus dalam diri kita, itu pekerjaan iblis berhasil kita binasakan. Ya, di situ artinya ya. Kemudian bila berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, biasanya yang mereka persoalkan adalah tanda-tandanya. Ironisnya, justru tanda-tanda baptisan seperti berbahasa atau tanda-tanda fisik yang lain yang dipersoalkan dengan keras, tetapi buah roh yang menjadi tujuan utama hidup kekristenan tidak ditonjolkan. Ya, dan ini tanda-tanda apalagi itu baptisan Roh Kudus itu di sini ada berbahasa roh ataupun tanda-tanda fisik yang lain yang menjadi target ya orang-orang percaya di dalam beribadah. Tetapi buah roh yang menjadi tujuan utama hidup kekristenan tidak ditonjolkan. Jadi target-target tanda fisik lainnya ya termasuk mujizat di sana ya. Termasuk mujizat di sana. Tapi buah roh apakah dengan dapat mujizat? Apakah dengan berbahasa roh ada pembaruan hidup terjadi pada orang tersebut? Nah, itu yang harusnya menjadi pokok utama daripada proses baptisan Roh Kudus. Nah, ini sekarang menunjuk proses ya. Bicara tentang proses. Baptisan Roh Kudus sebenarnya tidak hanya menunjuk suatu momentum tertentu, di waktu tertentu, kejadian tertentu ya, tetapi lebih menunjuk suatu proses. Ya. Memang kalau sudah ada momentum tertentu kita menikmati ya, apalagi itu pekerjaan kuasa pernyataan Roh Kudus itu di sini disampaikan hanya sebagian daripada suatu proses panjang. Masih ada terus lagi kejadian yang harusnya kita geluti untuk sesungguhnya mencapai buah-buah roh. Memang dalam Alkitab mengesankan bahwa baptisan Roh Kudus adalah sebuah momentum. Kisah para Rasul beberapa kali mengisahkan hal tersebut. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 8, 10, dan 19. Hal itu disebabkan karena Alkitab hendak menunjukkan bahwa zaman atau masa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya sudah dimulai. Ya. Nah, iya kan, berarti kan masih awal itu ya. Karena situ dikatakan sudah dimulai. Baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah di dalam atau melalui rohnya. Hal ini dimulai sejak peristiwa Pentakosta. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh lagi hidup sembarangan. Sebab dapat mendukakan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam dirinya. Efesus 4 ayat 30. Orang yang menerima Roh Kudus berarti tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Dia tidak boleh mencemarkan tubuhnya dengan dosa. Dia harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Seharusnya orang Kristen tidak perlu lagi merindukan baptisan Roh Kudus. Nah, yang disertai tanda-tanda spektakuler seperti di Yerusalem dahulu. Sebab pada dasarnya kalau
seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah menerima baptisan Roh Kudus. Yang penting menjadi kerinduan adalah bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan, hidup dalam kesucian yang sejati, dan terus dalam proses pendewasaan atau penyempurnaan. Di sini dikatakan bahwa pada dasarnya kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah menerima baptisan Roh Kudus. Jadi yang harus dipertanyakan bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, percaya di sini kita harus mengikuti apa yang kita percayai, baik pikirannya, perasaannya, dan gaya hidupnya. Nah, ini kata percaya ini harus diperjelas. Banyak gereja salah mengerti. Mereka pikir lawatan Tuhan seperti yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 6 April tahun 1906, berlanjut sampai tahun 1915, seakan-akan peringatan dan perintah Tuhan agar tanda-tanda Pentakosta yang terjadi di Yerusalem pada tahun 30 masih harus diulangi terus-menerus. Gerakan Pentakosta dan karismatik menekankan tanda-tandanya, tetapi kurang memperhatikan tujuan lawatan. Tujuan lawatan maksudnya itu buah itu sendiri ya, yaitu kesempurnaan moral anak-anak Tuhan seperti Bapa. Jadi buah yang dimaksud adalah kesempurnaan moral. Kemudian kita harus mulai menempatkan baptisan Roh Kudus secara proporsional. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya kepada proses kehidupan berjalan dalam roh atau dipimpin oleh Roh Allah. Ini berarti orang percaya harus berusaha untuk merubah karakter agar dapat berjalan seirama dengan Tuhan. Orang percaya yang harus menyesuaikan diri dengan Allah, bukan sebaliknya. Ini berarti suatu perjuangan untuk menjadi sempurna. Orang percaya harus bekerja keras, menggunakan akal budi yang dipimpin oleh Roh Kudus, guna dapat mengerti firman Tuhan. Jadi ini pikiran lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa kecerdasan dari pengertian terhadap kebenaran firman Tuhan, seseorang tidak dapat berjalan seiring dengan Tuhan. Pengertian terhadap kebenaran akan membuat seseorang stabil. Ya, pengertiannya ini sebaiknya ya kita harus dari Alkitab langsung ya. Tidak jatuh, bangun, dan menjadi suam-suam. Kalau stabil ya, pengertian akan kebenaran akan memerdekakan. Artinya merdeka dari situasi lingkungan dunia ini ya. Artinya membuat seseorang tidak menjadi duniawi ya, tetapi rohani. Dan tidak mencintai dunia tetapi mengasihi Tuhan. Masih terus tentang proses ya. Orang percaya yang hidup dalam baptisan Roh Kudus akan bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Jadi kata bertumbuh berarti ada dinamika ya. Ada progres, ada perubahan, ada kejadian-kejadian baru terus-menerus, ada pertobatan terus-menerus. Jadi dalam kesempurnaan Kristus memindahkan hati ke kerajaan sorga dan nyata-nyata menjadi garam dan terang dunia. Jadi bagaimana kerjaan sorga dengan nyata-nyata di sini kita menjadi garam, tidak kelihatan tetapi menjadi berkat dan terang, artinya menjadi saksi ya bagi dunia ini bahwa ini loh anak Tuhan. Bahasa roh dan karunia-karunia lain yang tidak bisa menggantikan kerja keras masing-masing individu untuk mencapai kedewasaan penuh dalam Tuhan. Jadi saya ulang lagi, bahasa roh dan karunia-karunia lain tidak bisa menggantikan kerja keras masing-masing individu untuk mencapai kedewasaan penuh dalam Tuhan. Artinya ini soal perjuangan kita harus kita lakukan dari kita sendiri untuk mau berubah. Karunia-karunia roh memiliki tempat penting dalam kehidupan. Tetapi setiap orang percaya memiliki bagian yang harus dipenuhi, yaitu kerja keras alias bertanggung jawab. Nah, kemudian tadi bicara proses, sekarang seolah-olah kita bicara ini disampaikan bagaimana tanda awal baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi kembali lagi peristiwa Pentakosta di Yerusalem sungguh suatu peristiwa yang sangat besar, bersejarah dan menentukan nasib dunia.
Ya, nasib dunia ya. Jadi bukan nasib murid-muridnya Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi dunia. Sebab cara keberadaan Allah bekerja di dunia melalui dan di dalam Roh Kudus sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya maksudnya itu sebelum Yesus naik ke sorga. Yaitu kita mundur kembali kepada zaman perjanjian lama gitu. Peristiwa Pentakosta di Yerusalem adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Sebab sejak itu manusia memasuki pengalaman baru. Jadi manusia zaman anugerah ya. Sebab ini sudah di era Injil dan pasca Injil. Suatu pengalaman yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia sebelumnya. Pengalaman yang melibatkan Roh Allah secara istimewa. Roh Allah diam di dalam kehidupan orang percaya secara permanen. Baptisan Roh Kudus pada abad awal gereja, beberapa di antaranya disertai dengan berbahasa roh dan karunia roh lainnya. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, mencatat beberapa peristiwa baptisan Roh Kudus. 3 di antaranya mencatat bahwa semua orang yang dibaptis Roh Kudus langsung mengucapkan lidah asing, terus berbahasa roh, terus bernubuat. Ketiga peristiwa itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, yaitu dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46 di rumah Cornelius, dan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7, yaitu ketika Paulus di Efesus. Jika dipersoalkan mengapa baptisan Roh Kudus bagi orang percaya pada awal berdirinya gereja disertai dengan karunia roh dan fenomena yang spektakuler atau tanda-tanda lahiriah, jawabnya sederhana. Ya, tetapi jelas, yaitu bahwa mereka membutuhkan tanda atau bukti ya, tanda tersebut. Harus diingat bahwa pada waktu itu kekristenan masih sangat asing. Bahkan mereka dicurigai ya sebagai ajaran yang sesat. Itulah sebabnya baptisan Roh Kudus harus disertai fenomena karunia roh yang meneguhkan pekerjaan Allah tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa dirinya berasal dari Allah. Yaitu Yohanes 3. Kalau di perjanjian lama, baptisan untuk kaum proselit merupakan tanda bahwa mereka bersedia hidup baru sebagai orang Yahudi. Sedangkan kalau baptisan bagi orang percaya, zaman anugerah berarti kesediaan untuk dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dikuburkan, ditenggelamkan, menjadi baru ya, menenggelamkan manusia lama ya, gitu. Adapun maksudnya menenggelamkan sifat-sifat manusia lama gitu, kodrat dosa kita ya. Adapun baptisan roh berarti orang percaya dibawa kepada suatu dekade hidup baru, di mana seorang berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah di sini bukan Allah oknumnya, tetapi Roh Kudus sebagai pribadi itu kita berdampingan hidupnya. Sekaligus orang percaya mendapat mandat untuk meneruskan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Seseorang yang dibaptis Roh Kudus tidak harus menunjukkan tanda-tanda lahiriah sesaat. Ya, tidak harus, tapi bisa. Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk gereja awal, benar, supaya mereka yang asing terhadap pemerintahan salib mendapat verifikasi mengenai pekerjaan, mengenai kebenaran Injil, dan mereka tahu bahwa apa yang dijanjikan Allah mengenai Roh Kudus sudah digenapi. Kalau sekarang tidak mutlak, ya, tidak mutlak berarti bisa ya, tidak mutlak berarti bisa ada, tetapi juga bisa tidak ada, boleh ada, boleh tidak. Jadi hal ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau butuh itu Tuhan akan nyatakan lewat kita bahwa ada, apalagi itu mujizatnya, ya, ada kuasanya dengan suatu momentum kejadian tertentu, apakah itu sakit penyakit maupun faktor-faktor lain. Dan itu ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi bukan karena kehebatan pribadi kita sampai kita jadikan itu biro jasa ya. Nah, di dunia modern ini tidak terlalu dibutuhkan lidah atau bahasa asing, sebab dengan mudah Injil bisa diberitakan dengan berbagai bahasa. Nah itu, jadi udah lewat ya. Lagi pula banyak
penterjemah untuk pemberitaan Injilnya. Sekarang yang terpenting adalah buah kehidupan dari seseorang yang menerima Roh Kudus dalam hidupnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh yang diutusnya membawa orang percaya kepada segala kebenaran. Kemudian kita lanjut kepada baptisan Roh dan fungsi pendampingnya. Roh Kudus sudah ada bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi ingat, sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Sesungguhnya Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Amin. Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa sendiri. Allah Bapa ada di dalam sorga, Rohnya lah yang hadir di mana-mana di dunia ini. Ya, di mana saja. Kemudian pada zaman Perjanjian Baru, cara berada Roh Allah atau Roh Kudus berbeda. Ya, jadi pada zaman Perjanjian Baru, cara hadirnya atau beradanya Roh Allah itu atau Roh Kudus itu berbeda dengan cara beradanya pada saat Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Baru, Roh Allah berkenan merasuk dalam kehidupan orang percaya secara lebih permanen, sehingga tubuh orang percaya disebut atau dijadikan sebagai bait Roh Kudus. Jadi tubuh kita sebagai tempat bait Roh Kudus, ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalau dalam Perjanjian Lama, istilah bait Roh Allah adalah bangunan yang dibangun Salomo. Tetapi yang di Perjanjian Baru, bait Roh Kudus adalah tubuh dan kehidupan orang percaya sendiri. Di sini letak keunikan cara berada Allah yang tidak dialami umat Perjanjian Lama sejak Roh Allah undul dari manusia, Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi Roh Kudus bersama dengan Allah itu hanya berada di manusia hanya sampai di Kejadian 6. Setelah itu dia undur, ya. Baru nanti hadir di bait Salomo, ya. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan Yesus bisa mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah, pikirannya, perasaannya, rencananya, ya, sampai berhasil lulus dan menang sebagai corpus delicti, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Nah, inilah bukti untuk mengalahkan iblis dengan caranya taat sampai mati. Nah, begitulah pula kita mau mengalahkan iblis yang mungkin saja masih jadi perjuangan kita, itu kita harus perjuangkan sehingga bisa menjadi, kalau menang, kita menjadi corpus delicti. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebagai manusia, ya, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Artinya bahwa orang percaya juga dapat memiliki pengalaman atau kemampuan yang sama, sehingga bisa lulus atau menang seperti dia. Ini karena bicara kemanusiaannya. Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan. Aitios, artinya menjadi penggubah. Penggubah itu perancang atau mengatur atau merancang manusia memiliki kualitas seperti dirinya. Merancang, mendesain, ya, bagaimana kayak bangunan kalau dirancang dari tidak ada menjadi ada, ya begitulah. Tuhan punya rancangan terhadap tiap individu itu berbeda-beda satu dengan lain. Di zaman Perjanjian Baru, Allah berkenan masuk dalam kehidupan orang percaya sebagai penolong. Ya, penolong, Yohanes 14 ayat 16. Kata penolong dalam teks aslinya adalah parakletos, yang juga berarti pendamping. Roh Kudus menolong orang percaya menggenapi rencananya. Jadi kita bisa didampingi Roh Kudus untuk menggenapi rencananya yang disampaikan kepada tiap-tiap individu. Sebagaimana dalam baptisan seseorang ditenggelamkan ke dalam air, baptizo, demikian pula orang percaya ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendampingi orang percaya dimaksudkan agar memimpin orang percaya kepada segala kebenaran. Jadi kebenaran dalam arti totalitas, ya. Roh Kudus memberi pengertian-pengertian yang sangat mendalam mengenai rahasia-rahasia Allah yang dalam. Ya, jadi rahasia-rahasia Allah yang dalam, khususnya terhadap orang itu sendiri, kita sendiri orang percaya, dengan pengertian kebenaran, seseorang dimampukan memiliki moral Allah. Moral Allah maksudnya orang percaya dapat mengambil keputusan, bertindak, dan berperilaku seperti Tuhan. Inilah yang disebut
sebagai mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Dengan baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah di dalam atau melalui rohnya. Baptisan Roh Kudus sebenarnya tidak hanya menunjuk suatu momentum, tetapi lebih menunjuk suatu proses dan suatu kondisi yang berpotensi mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Iya, betul. Inti baptisan Roh Kudus adalah kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah Bapa menjadi Corpus Christi. Amin. Nah, ini fungsi awal Roh Kudus. Sebelum Roh Allah undur dari manusia, ternyata manusia sudah menjadi bait Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam manusia. Itu Kejadian 6 ayat 3. Pada awal-awal sejarah manusia telah tercatat dalam kitab Kejadian, walau manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah Bapa masih mau mendampingi mereka dan berharap manusia masih bisa melakukan kehendak-Nya. Sejatinya yang disebut anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1-4 adalah keturunan Set. Di antaranya adalah Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Kemudian diangkat oleh Allah, Kejadian 5 ayat 22. Dengan demikian, bukan tidak mungkin bahwa Adam telah dituntun oleh Roh Kudus setelah penciptaan. Hal ini mirip dengan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dikatakan Adam seperti dibaptis oleh Roh Kudus, pengertian dibaptis di sini maksudnya Adam ada dalam suatu keadaan yang berpotensi untuk bertumbuh sehingga dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Adam dimampukan memiliki kedaulatan atas moralnya tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan, yaitu kudus seperti Dia kudus. Jadi maksud Roh Allah menuntun manusia yaitu agar manusia tidak hidup menurut daging. Kejadian 6 ayat 1-4. Dalam zaman penggenapan, pribadi yang sama yang membaptis Adam dengan Roh Kudus juga membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11. Untuk menunjukkan hal ini, maka setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia menghembusi murid-muridnya untuk memberikan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Hal ini dikatakan dengan tegas dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa mereka yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa dalam teks aslinya adalah exousia. Kata exousia ini lebih tepat diterjemahkan dengan hak istimewa atau privilege supaya menjadi anak Allah. Hak istimewa tersebut adalah penebusan sehingga bisa dimiliki Tuhan. Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran firman atau Injil yang berkuasa menyelamatkan dan penggarapan intensif terus-menerus Allah atas orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, penggarapan tidak terjadi. Fungsi awal Roh Kudus. Nah, ini bagian yang terakhir ya. Jadi kuasa itu tidak otomatis membuat seorang Kristen menjadi anak Allah. Ya. Kuasa itu diberikan supaya orang percaya bisa diproses, memulai ya untuk menjadi anak Allah. Jadi kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa itu, maka seseorang tidak pernah menjadi anak Allah. Dengan menerima kuasa itu, maka kita dimungkinkan memiliki keberadaan seperti Allah Bapa kita. Ini berarti menjadi orang yang menerima Tuhan Yesus harus bersedia. Ini kata harus bersedia ya, memanfaatkan kuasa ini yang sama dengan mau belajar dan dididik menjadi anak-anak Allah. Jadi hanya orang-orang yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar dengan Allah yang layak disebut anak-anak Allah. Hal ini bisa terjadi melalui proses baptisan Roh Kudus. Kehidupan baru dengan kualitas ini yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau hidup dalam baptisan Roh Kudus tidak pernah dimiliki oleh tokoh-tokoh perjanjian lama, sebab mereka tidak pernah dibaptis Roh Kudus seperti yang dialami orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Kalau Roh Kudus atau Roh Allah hinggap atas mereka di perjanjian lama, biasanya hanya untuk maksud-maksud tertentu secara temporal, sesaat atau situasional seperti bernubuat atau memiliki kekuatan yang luar biasa seperti Simson. Mereka tidak pernah bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Jadi dalam perjanjian lama tidak ada baptisan Roh Kudus yang membuat seseorang dikembalikan ke rancangan semula Allah atau memiliki kembali kemuliaan Allah yang telah hilang.
Roh Kudus sebagai orang percaya di zaman Perjanjian Baru menjadi penolong untuk menyempurnakan karakter menjadi seperti Tuhan Yesus. Yaitu capaiannya menjadi berkualitas seperti corpus delicti. Nantinya jadi corpus delicti. Hal ini sama dengan menggenapi rencana Allah membinasakan pekerjaan iblis. Jadi sebenarnya corpus delicti itu berarti pekerjaan iblis sudah ditaklukkan, ya, binasa. Dengan mempercepat kedatangannya, jadi membinasakan pekerjaan iblis dengan mempercepat kedatangannya supaya sepak terjang iblis bisa diakhiri total di dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Nah, itulah penyampaian tentang awal Roh Kudus ini sampai dengan definisi daripada Roh Kudus di awal penyampaian tadi, pengertiannya, baptisan Roh Kudus, bagaimana proses maupun tanda awal dari baptisan Roh Kudus, baptisan Roh, dan fungsi pendampingnya, serta fungsi awal dari Roh Kudus. Demikian penyampaian doktrin Roh Kudus pada sesi yang kedua ini. Amin. Baik, terima kasih Pak James sudah menyampaikan paparannya dengan jelas, dan kita banyak belajar ya tentang fungsi tentang Roh Kudus ini di sesi kedua. Kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan malam hari ini, kita bisa tanyakan. Satu hal Bapak Ibu yang saya sangat syukuri ya, bahwa kita hidup di zaman anugerah ya, hidup di zaman setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi berbeda dengan orang-orang yang ada di Perjanjian Lama. Kita ini diberi metrai Roh Kudus. Jadi Allah berkenan hidup di dalam kita gitu loh. Dan kita, bagi kita yang menerimanya, kita ini layak disebut anak-anak Allah gitu. Sedangkan sebutan anak Allah itu cuman di Perjanjian Lama, itu cuman di Kejadian 1 sejak Adam diciptakan sampai Kejadian 6. Setelah Kejadian 6, Roh Allah itu undur. Jadi tidak ada lagi sebutan anak-anak Allah. Nah, anak Allah itu muncul ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi setelah itu baru kita ini diberi metrai, tentu buat orang yang menerimanya ya, diberi metrai, dan kita layak disebut anak-anak Allah. Diberi kuasa, eksosia. Jadi kita bersyukur sekali diberi bimbingan Roh Kudus supaya kita nih bisa menjadi corpus delicti, membinasakan pekerjaan iblis. Tapi tentu dengan perjuangan, dengan sebuah kerelaan, baru kita bisa layak disebut anak-anak Allah. Ya, sungguh kita beruntung dan bersyukur sekali gitu. Oke, Bapak Ibu, sebaiknya kita sudahi dulu ya perbincangan kita. Tentu ini sangat menarik dan sangat memberkati kita semua. Untuk doa penutup, saya minta Pak James untuk menutup acara kita malam hari ini. Silakan Pak James. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup saat ini sampai selama-lamanya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau saat ini. Kami sudah mengakhiri pembicaraan diskusi tentang baptisan air maupun baptisan Roh Kudus. Semuanya itu ya Tuhan, cara kami bagaimana untuk menjadi murid-Mu yang benar. Cara kami bagaimana menjadi pengikut-pengikut-Mu yang benar ya Bapak. Di tengah situasi yang saat ini makin hari makin kurang nyaman, dunia yang kurang nyaman, menjadi kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk mempererat hubungan kami dengan Engkau, dengan karya-karya kuasa baptisan Roh Kudus, pribadi lewat pribadi kami masing-masing. Kami akan mengakhiri pembicaraan diskusi tentang baptisan air maupun Roh Kudus dengan segala pengertian contoh-contohnya. Tapi biarlah Roh-Mu yang Kudus sendiri melanjutkan pemahaman pengertian yang ada di malam hari ini, diteruskan kepada setiap kami apabila ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul.
Jawablah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa, pancaran kasih-Mu, Roh-Mu nyata ada hadir di tengah-tengah kerinduan mereka kepada Engkau. Di tengah-tengah pergumulan mereka ya Bapa. Pribadi lepas pribadi saat ini yang hadir dalam penelan Alkitab Zone malam hari ini. Ya Bapak, pada kesempatan ini juga kami serahkan kepada Ibu Ani, istri dari Pak Pendeta Ferry Kenjem yang menderita positif COVID-19. Mari zaman kuasa-Mu kepada Ibu Ani ya Tuhan, agar apa yang menjadi nasihat ataupun bantuan untuk beliau dapat disembuhkan, dapat benar-benar dia disiplin untuk mengikuti semua protokol kesehatan di dalam proses untuk menyembuhkan menjadi negatif COVID-19. Obat-obat yang diminum, vitamin, ataupun situasional yang ada di tempat rumah tinggal, mari zaman kuasa-Mu kepada dia Tuhan, sehingga dia dimudahkan untuk melakukan semua perintah-perintah dari suster atau dokter ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kita semua, keluarga mereka semua ya Tuhan, dapat kembali sehat kondisinya seperti sedia kala. Kami serahkan juga Pak Ferry Kenjem ya Tuhan, yang terpisah dari Bu Ani maupun keluarganya, bisa tetap semangat ya Bapak mengisi hari-hari hidupnya ke depan dengan kondisi tubuh yang terbatas sampai saat ini, dan biarlah kuasa-Mu juga menjamah dia. Zaman kuasa-Mu Roh Allah Kudus kepada manusia batinnya Tuhan, sehingga ya Bapak, apapun kejadian, ada rasa ucapan syukur dari Pak Ferry menghadapi persoalan-persoalan, utamanya menghadapi Bu Ani yang sedang menderita positif COVID-19. Terima kasih ya Bapak. Saat ini juga kami serahkan Ibunda dari Bapak Pendeta David Adam, Bu Eva, yang hari ini memperingati kembali satunya mereka, dua hati yang menyatu di tahun yang ke-58. Sudah 58 tahun ya Tuhan, mereka bersama dalam bahtera rumah tangga untuk bersama-sama menuju tujuan bersama, bagaimana mengasihi Engkau dan akhirnya terselamatkan ya Tuhan, terselamatkan selamat. Keselamatan ada di tangan mereka masing-masing di depannya Bapak. Bapak Surgawi, biarlah apa yang mereka jalani selama 58 tahun ini bisa menjadi teladan bagi keluarga sekitar maupun bagi orang-orang yang bersekutu, berkenalan dengan anak-Mu ini ya Tuhan, Bu Eva maupun dengan suami, sehingga ya Bapak, teladan ini bisa menjadi contoh langsung kami dapat ikuti bagaimana hidup makin hari bertumbuh berkenan kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, hari-hari ke depan dalam berumah tangga ini dengan usia yang hampir mendekati 84 tahun ini, khususnya kepada Bu Eva maupun kepada suami, bisa benar-benar ya Tuhan, makin jitu ya Tuhan, ikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hari-hari hidup mereka mendatang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, perlindungan kuasa-Mu yang nyata, Roh Kudus, Roh Allah sendiri senantiasa hadir terus dalam kehidupan mereka berdua serumah saat ini ya Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini juga kami serahkan jemaat kami ya Tuhan. Baik yang ada hadir bersama dengan kami ya Tuhan, termasuk kami yang sendiri berdoa ini ya Tuhan. Mari kuasa-Mu terus ya Tuhan bekerja di tengah-tengah perjuangan kami.
untuk nantinya bisa menjadi corpus delicti seperti yang Engkau rindukan pada setiap kami. Menjadi pemenang atas kuasa-kuasa roh-roh lama yang kami harus singkirkan dan harus kami tinggalkan untuk baharui hidup kami seperti yang Engkau rindukan pada pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih ya Bapak. Kami akan akhiri pertemuan malam hari ini. Kamu sertai kami dalam malam istirahat ini agar tidur dan bangun esok pagi semuanya kami dengan sehat, tak kurang suatu apapun. Inilah doa ucapan syukur kami, inilah doa harapan kami, baik secara pribadi maupun lepas pribadi maupun gereja kami, GSK Perdalam secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak James. Ya, Pak James, terima kasih Pak James. Pak James, Pak James, Pak David, Cici. malam. Oke. Terima kasih.